Beberapa saat yang lalu, tampak tanda-tanda membaik dan kesembuhan pada sang istri ini. Dan setelah sang dokter menjelaskan kapan waktu itu, maka sang suami memperkirakan waktu tanda membaik istrinya itu adalah bertepatan saat dimana dia menyedekahkan semua emas-emas milik istrinya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel saya, silahkan di subscribe ya. Dan yang sudah lama nonton channel saya tapi belum di subscribe, segera di subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan mengikuti kisah-kisah inspiratif, kisah nyata bagaimana orang yang beruntung setelah bersedekah dikejar-kejar rezeki di luar nalar. Kali ini saya masih akan membicarakan sebuah kisah inspiratif, kisah nyata yang berhubungan dengan sedekah, bersumber dari sebuah buku yang berjudul Sedekah Memang Ajaib, Pengalaman Menakjubkan Para Pelaku Sedekah, karya Khalid bin Sulaiman Ar-Rabbi. Oh ya teman-teman, ternyata kisah-kisah inspirasi yang berhubungan dengan sedekah yang saya telah ceritakan selama ini kepada teman-teman merupakan kisah populer. Salah satunya juga diceritakan oleh Ustadz Kondang, yaitu Ustadz Abdul Somad, tentang seseorang yang bertanya kepada seorang ahli hadis, yaitu Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi. Teman-teman bisa cek di video saya yang ini ya. Kisah yang akan saya ceritakan kali ini tentang seorang istri yang keadaannya sangat kritis, sedang dirawat di ICU, dan dokter mengabarkan kepada suaminya harapan hidup istrinya sangat tipis. Seperti apa lengkap ceritanya? Ikuti sampai habis ya. Oh ya, bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman yang sama atau yang mau bertanya, silakan diisi kolom komentar ya. Di suatu daerah, di sebuah rumah sakit, seorang dokter menelpon seorang suami di mana istrinya sedang dirawat di ruang ICU di rumah sakit tempat dokter tersebut bekerja. Dan istrinya ini dalam keadaan kronis, sakitnya ini sangat parah. Nah, dokter tersebut memberitahukan kepada suaminya di mana istrinya sekarang ini mengalami keadaan kritis, dan dilihat dari tinjauan medis, harapan untuk sembuh sangat tipis sekali. Mendengar kabar dari sang dokter tersebut, sang suami ini sangat terpukul sekali mengetahui keadaan istrinya saat itu. Oh ya, teman-teman bisa lihat juga video saya tentang bagaimana seorang wanita selamat dari kecelakaan, dari maut dan koma di sini ya. Dan teman-teman tahu apa yang dilakukan oleh sang suami setelah mendengar kabar buruk tentang istrinya dari sang dokter yang merawat istrinya tersebut? Di luar dugaan saya, mungkin di luar dugaan teman-teman juga, sang suami tersebut bergegas pulang, mengambil semua emas milik istrinya, menjualnya, dan menyedekahkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan kata lain, emas tersebut disedekahkan. Jadi, sedekah uang, sedekah harta, dan emas ini adalah seluruh emas yang dimiliki oleh sang istri. Jadi, sang suami ini adalah melakukan sedekah membabi buta, sedekah harta terakhir, sedekah uang terakhir. Mungkin sang suami berpikiran kalau istrinya tidak ada lagi, dia akan hidup sendirian dan hidupnya akan fana. Jadi percuma saja harta yang dimiliki banyak kalau tidak ada pendamping yang baik di sisinya. Makanya sang suami tersebut menyedekahkan seluruh harta yang dimiliki oleh sang istrinya. Setelah melakukan hal tersebut, sang suami bergegas ke rumah sakit, dan Masya Allah sekali teman-teman tahu apa yang terjadi? Oh ya, teman-teman bisa lihat juga video saya tentang seorang yang gagal ginjal, yang harusnya sembuh kalau ada yang mendonorkan ginjal, tapi ternyata bisa sembuh tanpa donor ginjal. Bisa lihat di video saya yang ini ya. Oh ya, kembali lagi kepada sang suami tadi, dan dia bergegas ke rumah sakit dan menemui dokter yang merawat sang istri tersebut. Dan pada saat sang dokter bertemu dengan sang suami ini, dokter mengatakan sesuatu yang mengejutkan sang suami, dan mungkin Anda juga, termasuk saya. Beberapa saat yang lalu, tampak tanda-tanda membaik dan kesembuhan pada sang istri ini. Dan setelah sang dokter menjelaskan kapan waktu itu, maka sang suami memperkirakan
Waktu tanda membaik istrinya itu adalah bertepatan saat dimana dia menyedekahkan semua emas-emas milik istrinya tersebut kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang-orang yang membutuhkan dengan ikhlas. Dan kemudian sang istri dipindahkan dari ruangan ICU ke ruang rawat inap biasa. Masya Allahnya, beberapa hari kemudian sang istri sudah boleh pulang. Keadaannya semakin membaik. Maka sang suami bersyukur dengan berkata, "Segala puji bagi Allah, ia memiliki keutamaan dan kebaikan." Teman-teman tahu bahwa apa yang dilakukan oleh sang suami ini sangat berisiko sekali. Dia bisa aja kehilangan istrinya dan juga kehilangan harta bendanya. Tapi dia memilih untuk menyedekahkan semua harta istrinya dan berharap untuk kesembuhan istrinya. Jadi dia berharap keajaiban sedekah, dan terbukti sekali, banyak sekali keajaiban sedekah, seperti sedekah dapat memanjangkan umur, sedekah dapat membuka pintu rezeki, sedekah dapat memadamkan murka Allah, sedekah dapat memudahkan terkabulnya hajat, sedekah memang ajaib, sedekah dapat menolak bala, sedekah habis-habisan yang dilakukan oleh sang suami langsung dibalas sama Allah pada saat itu juga. Karena sang suami ini sangat yakin sekali dengan keberadaan Allah. Oh ya, teman-teman bisa lihat juga video saya tentang seorang anak yang divonis buta permanen bisa sembuh di sini ya. Nah, bagi teman-teman, bagi siapapun termasuk saya, marilah mulai dari saat ini kita semakin memperbanyak sedekah. Karena sebenarnya sedekah itu adalah bukan menolong orang lain, tapi sebenarnya adalah menolong diri kita sendiri. Banyak kisah-kisah nyata telah membuktikan bagaimana seseorang bersedekah sampai sedekah harta terakhirnya, sedekah pada saat dia sangat kekurangan, sedekah kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan, sedekah makanan, sedekah minuman, sedekah uang, sedekah harta terbaik, langsung dibalas sama Allah saat itu juga. Dan teman-teman harus yakin, sedekah itu pasti dibalas. Kapan waktunya Allah yang menentukan, karena Allah yang tahu kapan waktu terbaiknya. Sekian dulu video saya kali ini. Semoga saja bermanfaat. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Jadi semakin banyak orang yang mengetahui manfaat sedekah dan semakin banyak orang yang akan melakukannya. Ketemu lagi dengan video inspiratif saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman yang sama atau yang mau bertanya, silakan diisi kolom komentar ya.